agar tentunya ya memang tak kenal tak sayang Pak ya. Bisa memperkenalkan diri dulu Pak. Iya. Saya dulu nih, atau? Ya silakan Pak. Oh ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kepala Kantor Pertanahan atau Kakantah atau Kakan yang baru di Kota Parepare. Sebelumnya saya bertugas di bidang survei dan pemetaan Kanwil BPN Provinsi Papua. Agak jauh juga ya. Agak jauh ya Pak. Bergabung di BPN Sulsel, ditugaskan untuk menjadi Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare, menggantikan Bapak Aspar yang sekarang bertugas di Kantor Pertanahan Kota Palopo. Jadi ini program yang sangat baik sekali saya lihat, jadi saya berkomitmen insya Allah untuk terus melanjutkan program Tanya Kakan, untuk menjembatani mungkin ada kendala komunikasi, atau mungkin ada kurang jelasnya keterangan-keterangan atau mungkin layanan dari petugas kami. Jadi forum ini sangat baik untuk kita memperlancar dalam melayani seluruh masyarakat pengguna layanan pertanahan, termasuk juga dari para stakeholder, dari pihak semuanya lah, dari Pemda juga. Jadi mudah-mudahan dengan terus melanjutkan acara ini kita bisa melaksanakan pelayanan yang profesional dan terpercaya. Iya betul Pak. Ya, Oke. Itulah tentunya perkenalan diri Bapak Kakan yang baru kita. Ini Pak sebagai informasi, di sini kita memanggilnya Pak Kakan ya Pak ya. ya. Baik Pak Kakan. Nah untuk itu tadi perkenalan, ternyata Pak Kakan wah jauh-jauh dari BPN Papua sana Pak ya. Tapi dengan ini, dengan jabatan yang lain Pak ya, itu tadi bidang survei. Ya, Kepala Bidang Survei. Kepala Bidang Survei, oke. Nah, tentunya ini permasalahan-permasalahan di Papua sana mungkin agak berbeda nantinya dengan permasalahan-permasalahan mengenai pertanahan di Kota Parepare. Nah, mungkin bisa nanti Bapak jelaskan atau Bapak kita sharing nanti di sini Pak ya, cerita-cerita apakah permasalahan-permasalahan di Papua sana ada agak berbeda dengan permasalahan-permasalahan nanti yang ada di Kota Parepare kita saat ini. Iya, baik untuk itu kami persilakan juga untuk beberapa audiens kita yang ingin nanti bertanya. Ya, ingin sharing juga bersama Pak Kakan kita di hari ini, boleh. Dan tentunya untuk para pendengar di Radio Peduli juga yang ingin berinteraksi, boleh di via telepon live di 0811459969. Baik, boleh mungkin Bapak ingin memberikan materi-materi kita di hari ini yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Parepare dari perwakilan beberapa kelurahan dan kecamatan di hari ini. Ya, silakan Pak. Iya, terima kasih Mbak Ida. Iya, mungkin sebagian besar para partisipan sudah tahu mungkin ya bahwa kita Kantor Pertanahan Kota Parepare, kita Kantor Pertanahan Kota Parepare banyak program yang sedang kita laksanakan. Salah satunya kita sedang dalam proses untuk pengajuan kembali menjadi penetapan sebagai kantor yang melaksanakan zona integritas atau wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bebas melayani WBPM. Jadi mohon dukungan dari seluruh partisipan, dari seluruh lapisan masyarakat, dari pihak stakeholder terkait. Kita akan terus mengawal itu. Jadi kalau ada keluhan, mohon langsung disampaikan. Kalau ada pelayanan yang baik, sampaikan ke teman-teman, rekan-rekan. Tapi kalau ada kekurangan di kami, sampaikan kepada Kakan atau kepada Kantor Pertanahan untuk kami perbaiki dalam rangka mewujudkan zona integritas di kantor kami. Kemudian kami juga tetap berkomitmen untuk terus melayani 7 layanan prioritas. Kami selalu berusaha untuk melaksanakan secara cepat dan tepat dan berkualitas tentunya. Jadi jangan ragu-ragu untuk mendaftarkan layanan-layanan yang masuk dalam 7 layanan prioritas. Termasuk layanan-layanan lain, layanan pertahanan yang lain tetap kami upayakan selalu tepat waktu, selalu sesuai dengan standar operasi pekerjaan yang di kantor. Itu juga akan tetap kami laksanakan. Jadi kalau ada kekurangan ya sampaikan juga ke kami. Termasuk salah satu tugas
saya di waktu dilantik oleh Bapak Kakanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Tri Bisono, saya ditugaskan terutama melanjutkan perjuangan Pak Aspar untuk mewujudkan Kota Parepare menjadi salah satu calon kota lengkap secara spasial. Maksudnya seluruh seluruh bidang tanah yang ada di Kota Parepare kita upayakan tahun ini selesai dipetakan. Termasuk nanti akan ada pemetaan foto udara seluruh Kota Parepare akan ada. Kita sedang menunggu revisi anggaran yang turun, jadi akan ada pemetaan foto udara sekitar mungkin 6.400 hektar itu kita selesaikan, dan itu mudah-mudahan kita dengan dukungan seluruh lapisan masyarakat, seluruh stakeholder terkait, Bapak Ibu Lurah, Bapak Ibu Camat, dan tentu saja Bapak Bupati, Bapak Wali Kota dan Sekda, kita bisa mencapai itu. Jadi itu program besar terutama yang kami. Jadi Kota Parepare bersama dengan Kota Palopo ditargetkan untuk menjadi wakil dari BPN Sulawesi Selatan untuk ikut bergabung menjadi calon kota lengkap. Jadi setelah adanya kota lengkap diharapkan sudah sangat minim sekali permasalahan-permasalahan tumpang tindih atau sengketa batas kepemilikan. Insya Allah dengan dukungan seluruh lapisan masyarakat, dengan termasuk juga kami di jajaran kantor pertanahan Kota Parepare, insya Allah kami bisa menunjukkan itu. Mohon doa dan dukungan. Oke, mengenai tadi Pak calon kota lengkap nih, ternyata Parepare dan Kota Palopo Pak ya, yang akan dipersiapkan untuk mencalonkan sebagai kota lengkap. Nah, apa kira-kira persiapan kita sebagai warga Kota Parepare untuk bisa masuk dalam calon kota lengkap ini? Persiapan yang tentunya mungkin bisa dilakukan atau seperti apa Pak? Iya. Ya, terutama yang pertama untuk seluruh masyarakat ataupun instansi pemerintah atau yang lain-lain yang aset tanahnya belum terdaftar, belum bersertifikat, mohon segera datang ke kantor pertanahan. Nah, kita data dan kita daftarkan. Jadi tahun ini kesempatan yang sangat bagus. Kami pasti akan berusaha keras untuk segera mengukur, dan misalnya kalau perlu diukur ya mengukur dan memetakan. Termasuk yang selama ini ada sengketa-sengketa batas dengan sebelahnya bisa langsung sampaikan ke kami untuk kita mediasi dan kita cari solusi bersama. Terutama itu, Pak. Oke, tentunya agar Kota Parepare ini sudah bersih ya, agar bersih dari sengketa-sengketa tanah dan hingga bisa menjadi kota lengkap, Pak ya. Iya, jadi kalau tahun-tahun sebelumnya kita program PTSL ya, kalau dulu ada istilah program PTSL atau PRONA, pendaftaran tanah sistem lengkap PTSL, dulu kita kan pasti dibatasi kelurahan ini, tahun ini hanya di kelurahan ini A, B, C, D. Tapi untuk tahun ini silakan semua kelurahan, kalau saya tidak salah 22 kelurahan ya, itu semuanya kantor dan segera kita proses. Kalau dia clean and clear bisa langsung kita masukkan jadi target sertifikat. Tapi kalau belum lah kita nanti segera upayakan untuk dicari solusi. Oke, nah tentunya itu tadi ada beberapa penyampaian-penyampaian dari Pak Kakan di hari ini. Untuk itu kami ini dulu persilakan dulu untuk para perwakilan dari kelurahan atau kecamatan yang ingin berkenalan juga langsung dengan Pak Kakan kita yang baru di hari ini, boleh? Kami silakan untuk audiens kita, peserta Zoom kita di hari ini yang ingin bersilaturahmi bersama Pak Kakan. Ingin menanyakan sesuatu? Iya. Oke. Silakan Bapak Ibu Camat mungkin, Bapak Ibu Lurah. Iya. Sambil kita menunggu. Kenalan boleh, pengaduan. Kenalan boleh. Mungkin karena ini sudah berjalan baik, mungkin pengaduan sudah. Mungkin sudah ini Pak. Tapi pasti ada beberapa ya yang ingin dipertanyakan atau boleh bersilaturahmi mumpung ada Pak Kakan di sini. Iya, tentunya sambil Pak Kakan juga mengetahui ya bahwa wah ini perwakilan dari kelurahan ini di Kota Parepare agar tentunya bisa menjadi acuan pelajaran ke depannya nanti untuk meluncurkan program-program baru lagi dari kantor pertanahan. Ya, boleh dengan Pak Andi Kiki mungkin?
ingin berkenalan bersama Pak Kakan kita di hari ini? Iya, oke. Pak Andi Kiki, ya, yang sepertinya sedang on cam juga. Ya, atau yang tentunya ingin berkenalan dengan Pak Kakan kita di hari ini. Oke, perwakilan dari Kelurahan Tirosompe mungkin ingin? Ya, oke. Nah, di sini mungkin tidak seluruhnya hadir mungkin Pak ya, di 22 kelurahan 4 lingkar kecamatan. Jadi yang ingin, ya silakan untuk Kelurahan Tirosompe, di on kan mic-nya. Ya, mungkin ada beberapa kendala sedikit untuk Kelurahan Tirosompe. Oke, alhamdulillah akhirnya ada suaranya. Halo, Bu, Pak. Kedengaran suaranya di sini, Pak? Untuk Kelurahan Tirosompe? Halo? Tadi sempat di-on-kan mic-nya. Iya. Oke deh. Kalau begitu sambil kita menunggu interaksi dari para peserta Zoom kita, mungkin bisa kita kembali lagi ke materi Pak ya. Ada beberapa ini Pak, beberapa program-program pertanahan yang Bapak lanjutkan amanatnya mungkin? Ya, yang di saat ini sudah berjalan kembali, tentunya seperti salah satunya tadi nih, tanya Kakan. Ya, bagaimana Bapak tentunya mempersiapkan diri untuk mengetahui segala sesuatu program-program dari pertanahan di Kota Parepare ini? Ya, untuk melanjutkan program-program tersebut agar berjalan dengan baik atau bahkan bisa dikembangkan juga program-program tersebut. Ya. Iya, beberapa program kami PSN ya, program strategis nasional, salah satunya sertifikasi BMN, barang milik negara, itu aset-aset instansi pemerintah, baik pemerintah daerah maupun instansi vertikal dari pusat. Juga saya melanjutkan program yang sangat baik, pengantaran sertifikat seandainya kami terlambat dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai SOP, kami terlambat, kami berkomitmen mengantarkan langsung produk ke pemohon, ke pengguna layanan, termasuk kepada masyarakat yang disabilitas. Kita juga akan melayani pengantaran produk ke rumah. Itu salah satu yang saya lihat sangat baik dan terus kami lanjutkan. Juga beberapa pelayanan selain 7 layanan prioritas, kami juga ada yang kami bisa percepat, kami selesaikan dalam 1 jam. Saya kalau tidak salah nanti saya tanyakan lagi ke Bapak Ibu Kepala Seksi saya. Itu juga tetap kita lanjutkan. Jadi program-program sudah berjalan sangat baik, tetap kita upayakan untuk dilanjutkan dan kita tingkatkan. Demikian, Mbak Windy. Oke, nah tentunya semoga bisa berjalan dengan baik pula Pak ya, dan tentunya bisa dimunculkan juga program-program baru lainnya. Nah mungkin untuk interaksi selanjutnya kami silakan untuk peserta Zoom kita yang ingin berinteraksi, berkenalan bersama Pak Kakan kita yang baru. Ada Pak Camat Ujung mungkin? Ya, Pak Camat Ujung silakan yang ingin berkenalan dengan Bapak Kepala Pertanahan kita yang baru. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Pak Kakan. Saya Camat Ujung Ardian Sarifudin. Eh, Mungkin hanya saya yang eh, Zoom ditanya Kakan pada pagi hari ini. Jadi yang pertama saya ucapkan selamat datang Pak Kakan di Kota Parepare. Sesungguhnya kita juga semua peserta Zoom di sini sangat menginginkan ada lepas sambut juga di sini Pak Kakan, Wah, antara Kakan yang lama dengan Kakan yang baru. Kami berharap eh, melalui Kakan yang baru bisa meningkatkan pelayanan
yang ada di kantor pertanahan. Yang selanjutnya Pak Kakan terkait dengan program-program prioritas di BPN sekaitan dengan kerja-kerja kami di kecamatan kelurahan. Seingat kami ada pertemuan terakhir sebelum eh, Pak Kakan yang lama meninggalkan Kota Parepare sekaitan dengan program PTSL yang pertama. Yang kedua, ada pertemuan lanjutan terkait dengan penerapan zona nilai tanah yang ada di Kota Parepare, kaitannya dengan integrasi penerimaan BPHTB yang ada di daerah dan aplikasi yang ada di pemerintah daerah seperti PBG, UPTD, PBB, dan lain-lain. Ini sangat memotivasi kami Pak Kakan karena dengan layanan itu bisa berintegrasi beberapa kebutuhan masyarakat. Contoh masyarakat yang eh, mengurus mengurus permohonan balik nama dengan mengajukan permohonan ZNT bisa menyesuaikan langsung dengan dokumen SPPT PBB yang ada di pemerintah daerah. Jadi ini kita dorong betul ke pemerintah daerah dan BPN sehingga ada integrasi. Kemarin juga kami sudah melaksanakan eh, konsultasi di Pusdatin Cikeas dan harapannya memang seperti itu bahwa ada data yang terintegrasi antara pemerintah kota dengan pihak BPN sehingga tidak ada lagi tumpang tindih dalam menempatkan nilai BPHTB yang ada di PPHT masing-masing. Artinya tidak ada lagi tidak ada lagi perbandingan nilai antara lokasi yang sama tetapi dua bidang tanah yang berbeda dengan penempatan harga di BPHTB yang berbeda sehingga semua melakukan rujukan melalui zona nilai tanah. Nah, ini harapan kami Pak Kakan. Sehingga kami berharap ada dorongan juga dari BPN berkomunikasi dengan pimpinan karena terlebih persoalan ini sesungguhnya permasalahannya juga ada di anggaran Pak Kakan. Ada di anggaran kemarin kita rapat, memang kendalanya di anggaran, tetapi kami berharap ada dari BPN memberikan pointer-pointer kepada pimpinan supaya bisa menjadi prioritas anggaran di 2024. Kami berharap seperti itu ada semacam rujukan kepada TAPD eh, Kota Parepare untuk memprioritaskan anggaran yang dimaksud oleh pihak BPN. Jadi mungkin dua itu saja Pak Kakan yang kemarin sangat urgen kita rapatkan. Yang pertama di Ruang Seduh terkait dengan program PTSL kalau saya tidak salah. Yang kedua di BPN terkait dengan penerapan zona nilai tanah kaitannya dengan integrasi dengan pelayanan yang ada di pemerintah Kota Parepare. Mungkin untuk sementara Pak Kakan dan selanjutnya kami berharap juga ada komunikasi internal 22 kelurahan, 24 kecamatan melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan dengan Pak Kakan baru. Apakah kami dilaksanakan di pemerintah kota ataukah dilaksanakan di kantor BPN. Mungkin seperti itu Pak Kakan. Terima kasih. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih tentunya oleh Pak Camat Ujung yang sudah menyampaikan beberapa pertanyaannya dan tentunya bisa menjadi harapan kita semua juga Pak ya. Semoga ada tentunya suatu wadah yang bisa disediakan oleh Pertanahan Kota Parepare agar kita bisa berkumpul bersama secara langsung sharing bersama mengenai permasalahan-permasalahan pertanahan di Kota Parepare. Mungkin bisa langsung saja Pak, kami silakan kepada Pak Kakan untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi. Silakan. Baik, terima kasih Pak Camat atas tanggapan dan masukannya. Iya, betul sekali. Nanti saya koordinasikan lagi dengan teman-teman di kantor pertanahan. Kami memang harus segera melaksanakan sosialisasi ataupun koordinasi dengan Bapak Ibu Camat dan Bapak Ibu Lurah
dalam rangka menyukseskan program pendaftaran tanah kota lengkap secara spesial ini, atau PTSL juga, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Jadi terutama ada bagaimana persiapan-persiapan yang bisa Bapak Ibu Camat dan Lurah di daerah, di masing-masing wilayah untuk membantu kami dalam terutama persiapan dalam nanti kita juga sama-sama sosialisasi ke atau penyuluhan ke masyarakat, dan juga persiapan-persiapan teknis apa yang harus kita laksanakan demi percepatan dan kelancaran penyelesaian pekerjaan PTKL atau kota lengkap ini. Insya Allah nanti kami jadwalkan, nanti saya koordinasi dulu apakah minggu depan hari Senin atau Selasa, nanti kami segera sampaikan undangan, dan apakah nanti tempatnya di kantor pertanahan atau di setahu saya sih biasanya di pemerintah daerah ya, saya agak lupa tapi kayaknya di tempatnya Bapak Ibu Camat atau Lurah. Nanti segera kami komunikasikan ke seluruh Bapak Ibu Camat dan Lurah, termasuk yang zona nilai tanah untuk integrasi atau mungkin istilahnya juga host to host ya. Itu nanti saya juga komunikasi lagi dengan teman-teman dan juga dengan Pusdatin. Kebetulan pimpinan di Pusdatin juga senior-senior kami. Kami akan terus melanjutkan komunikasi intens bagaimana untuk segera istilahnya nyambung ya, atau host to host atau integrasi data dan informasi itu. Demikian Pak Camat. Insya Allah kita tetap agendakan juga pertemuan-pertemuan dan koordinasi-koordinasi itu. Demikian. Iya, Ya, baik. sedikit Pak Silakan Kakan, ya. saya mau tambahkan terkait dengan zona nilai tanah itu, ada beberapa kejadian Pak Kakan. Ketika kita melakukan permohonan zona nilai tanah, ditemukan eh, contoh ini Pak Kakan, di salah satu lokasi ditemukan zona nilai tanahnya di lokasi tersebut 1.200.000 per meter. Namun hasil klarifikasi dari pihak UPTD PBB, dalam hal ini Badan Keuangan Daerah, ketika turun melakukan survei di lapangan, itu malah ada dua versi Pak Kakan. Terkadang ada versi yang pertama dibawa dari zona nilai tanah. Ada yang jauh dari zona nilai tanah, dibawa zona nilai tanah. Anggaplah di zona nilai tanah itu 1,2 per meter. Di bawah zona nilai tanah itu 500.000 per meter hasil survei. Nah, yang kedua ada jauh di atas zona nilai tanah. Pada saat teman-teman dari UPTD PBB BKD itu melaksanakan survei, ada jauh di atas zona nilai tanah. Nah, tentu kan ini terjadi persepsi di masyarakat bahwa sesungguhnya eh, penentuan nilai yang ada di BPHTB itu hanya berdasarkan hitungan-hitungan dari teman-teman di UPTD PBB BKD. Nah, kami berharap melalui kesempatan ini menjadi prioritas dari BPN untuk melakukan dorongan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan bahwa zona nilai tanah yang digunakan. Karena kenapa ini juga keterkaitan dengan pendapatan asli daerah Pak Kakan. Itu yang pertama. Yang kedua, marak lagi Pak Kakan, ada beberapa sertifikat di Kota Parepare yang dilakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Ini ada beberapa lagi sertifikat di Kota Parepare yang digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, yang ingin saya sampaikan mungkin bisa disosialisasikan Pak Kakan, seperti apa tindakan yang kita ambil. Seumpamanya saya selaku pemilik sertifikat yang sesungguhnya sudah berpindah tangan 2 sampai 3 kali dari pemilik pemegang hak yang pertama yang menerbitkan itu, tepat pada saya selaku pemilik, itu dilakukan gugatan terhadap sertifikat itu. Berarti saya masuk dalam kategori tergugat intervensi. Nah, sekarang mungkin bisa Pak Kakan diberikan sosialisasi kepada pihak kelurahan dan untuk menyampaikan kepada masyarakatnya selaku pemegang hak sertifikat hak milik itu, apabila terjadi seperti ini, langkah seperti ini yang dilakukan selaku tergugat intervensi. Karena ada beberapa yang menanyakan kepada saya seperti apa ya tindakan yang saya ambil ini, Pak Camat.
saya ini membeli lokasi, setelah saya beli sekitar 1 tahun, ternyata sertifikatnya digugat, BPN yang digugat, selaku pemilik produk sertifikat, digugat BPN. Tentu yang pemilik pemegang hak sertifikat yang ada di dalam situ itu juga masuk dalam tergugat intervensi. Nah, apa yang saya harus lakukan? Ini yang banyak yang belum tahu Pak Kakan. Seperti apa tindakan yang harus diambil selaku pemegang hak sertifikat. Nah, informasi kami terima dari rekan-rekan camat yang lain, ada beberapa warganya yang masuk dalam tergugat intervensi. Jadi mungkin seperti itu Pak Kakan. Ada 2 tambahan. Semoga bisa membantu melalui melalui layanan tanya Kakan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pertanyaan tambahan dari Pak Camat Ujung. Mungkin langsung saja kita persilakan kepada Pak Kakan untuk menjawabnya. Iya, untuk yang zona nilai tanah memang nanti kita harus dorong sama-sama ini. Jadi agar di masyarakat ini ya tidak bingung ya atau tidak meragukan ini kok nilainya bisa beda-beda padahal di satu lokasi yang sama atau mungkin di satu ruas jalan yang sama misalnya di pinggir jalan yang sama. Nanti ya insya Allah kita akan dorong sama-sama. Kemudian untuk yang masalah gugatan di PT UN untuk tergugat intervensi, nanti mungkin untuk lebih jelasnya saya akan koordinasikan dengan Bapak Kasih di pengendalian dan penyelesaian sengketa. Cuma pesan saya untuk seluruh pemilik tanah atau pembeli tanah, sebelum beli tanah jelas harus pastikan dulu lokasinya ada di mana. Jangan sampai kita beli sertifikat tidak tahu tanahnya, atau kita beli sertifikat selain harus tahu tanahnya, harus jelas juga batas-batasnya di sebelah mana. Itu untuk mengurangi nanti ada sengketa atau ada konflik terkait batas tanah ataupun kepemilikan. Jadi pastikan tanahnya ada, di mana batas-batasnya, dikuasai yang pasti. Terus sertifikat, ya kalau sertifikat ini sih ya, nanti kalau ragu-ragu bisa juga tanyakan ke kantor apakah sertifikat ini sah atau tidak. Tapi insya Allah nanti ada beberapa aplikasi kita akan sampaikan juga untuk bisa mengecek keabsahan sertifikat. Kemudian kalau dari sisi kami, pasti kami akan mempertahankan sertifikat-sertifikat yang sudah terbit, karena itu adalah produk atau output dari Kantor Pertanahan Kota Parepare. Kita juga sedang dalam rangka untuk istilahnya menyusun warkah atau berkas-berkas yang selama ini menjadi dasar untuk penerbitan sertifikat, itu namanya warkah. Kita akan mencoba untuk mendigitalisasi. Jadi itu nanti lebih gampang kita mencarinya karena warkah-warkah inilah yang dibutuhkan oleh kuasa Kantor Pertanahan Kota Parepare dalam mewakili kepala kantor untuk mewakili di sidang pengadilan untuk ketika menjadi tergugat. Jadi warkah-warkah itulah yang menjadi senjata kita atau istilahnya penguat kita untuk mematahkan gugatan misalnya, termasuk dari gugatan PT UN maupun kalau ada gugatan perdata. Jadi dari sisi kami, insya Allah kami selalu cepat tanggap kalau ada gugatan, kita sudah langsung menyiapkan data-datanya, peta, warkah, maupun buku tanah atau surat ukur yang ada di arsip kantor untuk kita membantu masyarakat. Kalau masyarakat ya siapkan saja semuanya, sertifikat saja, kemudian misalnya kalau ada PBB juga bagus, tanda bukti akta jual beli itu juga kan karena pasti kan dikasih juga dari PPAT ya. Tapi kalau masih ada yang bingung nanti bisa datang ke kantor untuk kita diskusikan. Tapi insya Allah dari sisi kantor kita juga siap dengan data dan dokumen warkah maupun yang lain-lain untuk mempertahankan output ataupun produk dari output atau produk sertifikat dari Kantor Pertanahan Kota Parepare. Demikian Bapak Camat. Ya, bagaimana dengan Pak Camat Ujung? Sudah tercerahkan Pak ya dengan penyampaian dari Pak Kakan? Ya, cukup Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih juga untuk Pak Camat Ujung. Semoga sehat selalu Pak ya. Dan tentunya itulah tadi penjelasan dari Pak Kakan mengenai beberapa pertanyaan-pertanyaan dari perwakilan Pak Camat Ujung ya tentunya. Nah, untuk ada beberapa audiens kita atau peserta Zoom yang ingin juga menyampaikan beberapa pertanyaannya. Ya. Kelurahan Bumi Harapan mungkin, Kelurahan Labukang yang hadir. Ingin menyampaikan beberapa permasalahan-permasalahan.
yang berada di wilayahnya tentunya. Ya. Atau ingin juga berinteraksi bersama Pak Kakan kita di hari ini? Oke. Untuk via telepon juga kami ingatkan untuk para pendengar. Oke, telah hadir bersama kami Ibu Lurah dari Kelurahan Labukang, Bu ya. Ibu Bu Seklur, ya, Bu. Ibu Seklur ya. Iya. Apa kabarnya Bu? Sehat selalu di sana, Bu ya. Iya. Oke, ingin berinteraksi langsung bersama Pak Kakan di hari ini. Ingin menyampaikan beberapa permasalahan di wilayahnya. Silakan, Bu. Bisa, Bu. Ada yang saya mau pertanyakan sama Pak Kakan. Oke. Tabe, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, Pak, saya mau bertanya. Kenapa Labukang tidak dapat jatah PTSE lagi, Pak? Oke. Iya. Karena masih banyak yang perlu disertifikatkan, Pak, di daerah Labukang. Oke. Jadi tidak mendapat jatah ini tadi, Bu ya? Iya. Oke. Masih ada, Bu? Itu saja, Bu, untuk sementara ini. Oke, baik. Terima kasih. Iya, sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja kami serahkan kepada Pak Kakan untuk menjawabnya kenapa katanya Pak di Kelurahan Labukang ini tidak mendapat jatah ini tadi untuk sertifikasi karena banyak beberapa daerah di sana katanya yang butuh sertifikasi tersebut. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Ya. Sekretaris Kelurahan dari Labukang ya. Ya, saya menjawab pertanyaan Ibu dan sekaligus menginformasikan insya Allah dalam 1-2 minggu revisi anggaran turun dan dalam rangka kalau kita sebelumnya bicara pendaftaran tanah sistematis lengkap kelurahan per kelurahan untuk pertengahan tahun ini sampai selesai ini atau sebenarnya dalam tahun ini kita ditargetkan menjadi kota lengkap. Jadi untuk seluruh kelurahan, untuk seluruh lapisan masyarakat, semua tanah, aset, perorangan ataupun badan hukum ataupun instansi pemerintah akan kita laksanakan pemetaan dan pendaftaran tanahnya seluruhnya Ibu, termasuk Kelurahan Labukang. Jadi insya Allah dalam 1-2 minggu anggaran turun, kita akan laksanakan pemotretan foto udara menggunakan drone. Mudah-mudahan 1 minggu selesai, terus kita langsung pendataan data yuridis dan pemberkasan semuanya termasuk nanti di Labukang. Jadi tahun ini insya Allah kita selesaikan sertifikasi seluruh kelurahan di Kota Parepare, 22 kelurahan kita selesaikan di tahun ini. Mungkin 1-2 minggu akan segera kita nanti laksanakan koordinasi dengan Bapak Ibu Camat dan Lurah untuk kita segera percepatan, akselerasi semuanya, penyiapan berkas-berkasnya, bantuan-bantuan teknis apa yang bisa dibantu dari kelurahan dan kecamatan. Demikian Ibu. Jadi semuanya, informasi juga semuanya akan kita selesaikan di tahun ini insya Allah. Kalau data-datanya alas haknya lengkap, dasar-dasar penguasaan haknya lengkap, sertifikat. Kalau belum, minimal kita ukur dan kita petakan. Jadi minimal kita sudah tahu ini bidang tanah milik siapa atau dikuasai oleh siapa atau sedang bersengketa dengan siapa, minimal kita sudah tahu. Kalaupun itu tidak menjadi sertifikat, minimal datanya ada. Jadi apakah nanti bisa lanjut atau tidak, tapi data-data itu akan kita petakan secara lengkap satu kota Parepare, seluruh kelurahan. Demikian, mudah-mudahan menjawab pertanyaan Ibu. Ya, bagaimana kami kembalikan kepada Ibu Sekretaris Kelurahan Labukang. Oke, terima kasih banyak Pak atas penyampaiannya. Saya tunggu Ki. Realisasinya, terima kasih banyak. Iya, sama-sama Bu. Ini saya tunggu Ki. Itu Pak bahasa
di sini Pak ya. Bahasa Parepare saya tunggu Ki, artinya beliau menunggu ya Pak ya untuk kedepannya nanti. Logat itu sampai di Papua juga tidak hilang itu Bu. Kalau orang Iya. Logat Papua dan logat Parepare memang ada beberapa ininya Pak ya, kesamaan juga. kita serap itu di Papua kadang-kadang juga. Iya, baik. Jadi untuk yang ingin berbicara langsung atau ingin ini langsung aktifkan sendiri mic-nya ya. Untuk mengaktifkan sendiri mikrofonnya. Yang untuk ingin berinteraksi bersama Pak Kakan, boleh langsung mengaktifkan mikrofonnya, langsung saya sebutkan nanti dari perwakilan siapa saja Kak. Karena kita sedang live juga sekarang Pak ya, di TV Peduli Parepare dan juga Radio Peduli Parepare, maka kita akan menunggu juga interaksi dari para pendengar yang ingin memberikan beberapa pertanyaannya mumpung ada Pak Kakan yang baru di sini. Karena memang beberapa peserta juga agak-agak kaget nih Pak ya. Wah, ternyata ada Pak Kakan yang baru. Ini tadi seperti maunya Pak Camat Ujung nih. Semestinya ada serah terima di sini Pak ya, agar tentunya kita bisa mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Kakan dan welcome kepada Pak Kakan yang baru. Ada Pak Ridwan ya. Oke, untuk itu selanjutnya karena masih ada beberapa waktu, kurang lebih 10 menitan mungkin ya. Jadi untuk Bapak yang ingin berinteraksi bersama kami, peserta Zoom atau para pendengar yang ingin bergabung ke via live kita di hari ini juga ada di live Facebook kita. Kami sedang live di sana, boleh mengunjunginya. Ingin berinteraksi bersama kami, berkenalan dengan Pak Kakan yang baru. Oke, kita beralih dulu ke via Facebook. Oke, belum ada di sana. Iya. Dan kita kembalikan untuk yang ingin bertanya, ingin bersilaturahmi kepada peserta Zoom kita di hari ini. Untuk Kelurahan Bumi Harapan mungkin yang ingin dipertanyakan, sepertinya sedang berdiskusi di sana. Iya. Iya, Mbak. Oh ya. Oke, kita sudah terhubung kepada Kelurahan Bumi Harapan. Silakan mengaktifkan mikrofonnya, Bu. Iya. Dengan Ibu Lurah mungkin? Bu Lurah. Izin Pak Kakan, saya live dulu. Ada rapat di aula. Oke. Iya, dengan perwakilan siapa nih tadi yang live? Oh, dengan Pak Camat Ujung ya? Kan Bapak Camat. Baik, silakan Pak. Semoga lancar ininya Pak ya. Tentunya aktivitasnya selanjutnya. Oke, berikutnya tadi dengan Ibu Lurah tadi, Ibu Lurah Bumi Harapan. Iya, sepertinya tadi yang berdiskusi di sana. Tidak usah dipendam, Bu, silakan. Mumpung ada Pak Kakan di sini. Iya. Sedang berdiskusi dulu mungkin. Saya tambahkan sedikit. Ya, boleh. Silakan, Pak. Bapak Ibu ataupun instansi badan hukum pemilik tanah yang belum bersertifikat misalnya, nanti langsung saja disiapkan misalnya tanah-tanah waris, ya disiapkan surat keterangan warisnya atau surat kesepakatan apa, tanah-tanah hibah misalnya, akta hibah disiapkan. Pokoknya semua yang biasanya kita butuhkan untuk sertifikasi disiapkan saja dari sekarang. Misalnya ternyata keluarganya ada yang punya tanah di Kota Parepare tapi sedang ada di luar Parepare, segera disampaikan apakah nanti akan datang sendiri atau membuat surat kuasa misalnya. Jadi itu salah satu yang kadang butuh waktu ya kalau pemilik tanah tidak di Kota Parepare, itu segera. Kira suaranya keluar Mas saya. Ya, dengan siapa tadi nih yang kedengaran suaranya? Oke, boleh dilanjut lagi Pak. Silakan. Jadi disiapkan semuanya ya. Mungkin terutama itu kalau saya bayangkan, saya ada mungkin pemilik tanah, keluarga, rekan-rekannya, tetangga-tetangganya yang diketahui masih punya tanah belum sertifikat misalnya, tapi tidak berada di tempat di Kota Parepare, disampaikan saja untuk segera dibuatkan, entah nanti datang sendiri atau dibuatkan surat kuasa dari notaris misalnya untuk nanti mengurus sertifikasi. Itu demi mempercepat juga, dan itu sangat membantu kita. Kita memang targetnya pemetaannya, tapi kalau itu jadi sertifikat kita juga lebih senang karena berarti itu mengurangi potensi sengketa konflik di kemudian hari. Demikian, Mbak. Oke, tentunya.
Itulah tadi beberapa tambahan penjelasan dari Pak Kakan. Nah, untuk itu semoga terjawab seluruhnya pertanyaan-pertanyaan dari beberapa perwakilan dari kelurahan tadi. Dan karena tentunya kita masih ada beberapa menit ya Pak ya, karena sebelumnya nanti kami akan memutarkan berita di radio dan TV Peduli. Jadi untuk beberapa kelurahan yang ingin menyampaikan pertanyaannya atau yang ingin berinteraksi di via telepon live kita boleh. Silakan di 0811459969. Nah, kami ingin menyapa dulu untuk seluruh audiens kita yang berada di via Zoom ini. Ada beberapa kelurahan. Ya. Oke, ini ada kelurahan Sumpang Minangai yang ingin mungkin berinteraksi dengan Ibu Kelurahan Bumi Harapan. Ada juga Kelurahan Tirosompa ternyata. Iya, mungkin ada beberapa kendala-kendala yang ingin disampaikan kepada Pak Kakan di saat ini. Ya, kalau tentunya sudah clear semuanya, Pak ya, mungkin Bapak bisa memberikan rangkuman dari segala ini tadi penyampaian-penyampaian yang Bapak sampaikan, atau ingin memberikan pesan-pesan kepada seluruh warga Kota Parepare, Pak? Ya. Silakan. Terima kasih. Saya akan terus membutuhkan dukungan Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu pengguna layanan, Bapak Ibu seluruh lapisan masyarakat, dan terutama Bapak Ibu, Bapak Wali Kota, Bapak Sekda, dibantu dengan jajaran, dengan Forkopimda, Bapak Ibu Camat dan Lurah, semuanya kami butuhkan dukungan dan support. Kita akan terus berkoordinasi dan berkolaborasi demi kemajuan Kota Parepare. Dan kemudian saya juga tetap akan melanjutkan yang selama ini telah banyak dibangun oleh Bapak Aspar, Bapak Kakan sebelumnya dengan seluruh jajaran kantor pertanahan. Tentu kami dengan didukung oleh seluruh jajaran kantor pertanahan Kota Parepare akan terus melanjutkan kerja-kerja keras selama ini, kerja-kerja cerdas, kerja-kerja berintegritas, dan tentu saja tetap memperhatikan kualitas. Dan kami akan terus meningkatkan komitmen dan kerja kami, dukung kami terus juga untuk kami bisa mencapai menjadi zona integritas atau menjadi WBK, wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bebas melayani. Kita akan terus sama-sama mengupayakan selalu pelayanan prima, pelayanan yang profesional dan terpercaya untuk seluruh lapisan masyarakat dan seluruh stakeholder pengguna layanan. Terima kasih. Demikian, Mbak Winda. Baik, terima kasih tentunya kami sampaikan kepada Pak Kakan atau tentunya Pak Ridwan, yaitu selaku Kepala Kantor Pertanahan Parepare saat ini. Semoga tentunya wilayah kerja Bapak saat ini tentunya bisa membuat Bapak semakin maju lagi. Dan tentunya sehat selalu kita ucapkan kepada Pak Kakan atau Pak Ridwan Jali Nur Cahyo ST, yaitu selaku Kepala Kantor Pertanahan Parepare. Semoga sehat selalu dan insya Allah semoga bukan pertemuan terakhir Pak ya. Iya. Amin. Ya, semoga diberikan kesehatan selalu agar kita bisa bertemu kembali walaupun di via Zoom. Tentunya kita bisa sharing bersama, cerita-cerita bersama karena memang waktu selalu saja tidak cukup Pak ya untuk membahas segala sesuatu mengenai pertanahan. Tentunya terima kasih pula kami ucapkan kepada peserta Zoom kita di hari ini, perwakilan dari 22 kelurahan, 4 lingkar kecamatan di Kota Parepare. Sehat semua untuk Ibu dan Bapak hadirin yang berada di hari ini. Tentunya luar biasa sekali Zoom kita di hari ini, cukup interaktif semuanya. Dan kami harapkan di perjumpaan-perjumpaan selanjutnya Bu, Pak ya, tentunya untuk peserta Zoom meeting kita agar lebih aktif lagi, tentunya lebih komunikatif lagi agar tentunya terjalinnya komunikasi yang baik antara kami semuanya dengan Pak Kakan juga. Terima kasih Pak, terima kasih untuk seluruh jajaran kelurahan, perwakilan kecamatan dan lain-lainnya yang bergabung. Saya menutup Zoom meeting kita di hari ini.
atau talk show kita hari ini, yaitu adalah Tanya Kakan edisi Rabu 13 September 2023. Sampai jumpa di edisi Kakan selanjutnya. Mohon maaf apabila beberapa patah kata atau beberapa kata yang menyinggung dari kami untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga yang terbaik untuk kita semua dan maju terus, dan kita doakan sukses terus untuk kantor pertanahan Parepare. Untuk itu saya pamit, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi. Terima kasih, Pak. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami.